Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di pembelajaran matematika kelas 9 dengan saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita bersama berdoa, memohon kelancaran dan kemudahan dalam belajar dengan membaca basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar. Tiga titik 2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan siswa dapat 1. Memahami pengertian persamaan kuadrat. 2. Memahami bentuk umum persamaan kuadrat. 3. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Dan yang terakhir, 4. Siswa dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Pengertian dan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kenapa kalau a-nya 0 maka tidak jadi pangkat tertingginya 2 karena di sini 0. Jadi ini bukan persamaan kuadrat, nanti hanya persamaan linier satu variabel. Di mana A-nya di sini merupakan koefisien dari X kuadrat, kemudian B itu merupakan koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Contoh, selidiki apakah persamaan di bawah ini merupakan persamaan kuadrat atau bukan. Kemudian tentukan nilai A, B, dan C-nya. Yang pertama ada sebuah persamaan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Kita ingat bentuknya bahwa ax kuadrat plus bx plus c. Berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Dan ini dinamakan persamaan kuadrat biasa. Dengan A-nya, A di sini ya, A itu koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya berapa? A sama dengan 2, betul. Kemudian B, masih ingat B ya, koefisien dari X, berarti sama dengan 6. Dan C itu konstanta, yaitu 5. Contoh yang kedua. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Kita lihat ini persamaan kuadrat, pangkat tertingginya kuadrat ya. Dan ini merupakan persamaan kuadrat. Dikatakan sebagai persamaan kuadrat murni. Dengan nilai A-nya, koefisien dari X kuadrat, yaitu sama dengan 1. Kemudian B-nya, ada apa tidak B? B-nya 0. Sedangkan C sama dengan negatif 4. Contoh yang ketiga, X kuadrat dikurangi 9X sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Ini disebut sebagai persamaan kuadrat tak lengkap. Dengan nilai A sama dengan 1. Paham ya, A itu koefisien dari X kuadrat, kemudian B itu koefisien dari X sama dengan negatif 9, dan C-nya adalah 0.
Sekarang menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang akan kita bahas adalah dengan metode atau cara pemfaktoran. Kita mulai dari bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 jika c sama dengan 0. Karena c-nya sama dengan 0, maka nanti sebenarnya tinggal ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Jika mendapati bentuk ini, maka cari faktor yang sama. Kita langsung ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan 2x kuadrat min 10x sama dengan 0. Langkah penyelesaiannya kita tulis kembali soalnya 2x kuadrat min 10x sama dengan 0. Kita cari faktor yang sama. Kita lihat koefisiennya dulu antara 2 dengan 10. 2 dengan 10, maka faktor yang sama adalah 2. Kemudian x kuadrat dengan x, faktor yang sama adalah x. Sehingga nanti 2x-nya kita faktorkan, kita keluarkan. Kali berapa? Berarti 2x dikalikan x. Karena 2x kali x sama dengan 2x kuadrat. Kemudian dikurangi 5. Karena 2x kalikan min 5 sama dengan min 10x. Jadi 2x kalikan x min 5 sama dengan 0. Karena akar-akarnya itu kan yang sama itu 2x. Sehingga 2x sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Kemudian kita cari x-nya ini. 2x sama dengan 0. 2 kali berapa sama dengan 0? Maka x-nya adalah 0. Kemudian yang sebelah sini x dikurangi 5 sama dengan 0. Berapa dikurangi 5 sama dengan 0? Berarti 5. 5 kurangi 5 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Bentuk berikutnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 jika b sama dengan 0. Jadi nanti bentuknya hanya ax kuadrat plus c sama dengan 0. Agar mendapatkan akar penyelesaian yang real, maka syaratnya jika tanda A dan C ini berlawanan. Maksudnya satunya positif, satunya negatif. Nah, kita ingat bentuk x kuadrat min y kuadrat itu berasal dari x plus y kalikan x min y. Kita ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan x kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita ke penyelesaian bahwa x kuadrat min 9 sama dengan 0 kita bentuk menjadi x kuadrat min y kuadrat. X kuadratnya tetap. Min 9 itu berapa kuadrat? Betul, yaitu 3 kuadrat. Sehingga kita rubah bentuknya menjadi x kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Sehingga faktornya adalah x plus y. Y-nya 3. Berarti x plus 3 dikalikan x min 3. Sama dengan 0. Sehingga ada x plus 3 sama dengan 0 atau x-nya berarti sama dengan min 3. Min 3 tambah 3 kan 0 ya. Nah, kemudian atau x min 3 sama dengan 0. Sehingga x-nya adalah sama dengan 3. Contoh selanjutnya, tentukan akar-akar persamaan 9x kuadrat min 16 sama dengan 0. Penyelesaian, jangan lupa bahwa bentuk ini menjadi x kuadrat min y kuadrat. 3x kuadrat itu kan asalnya dari 3x dikuadratkan. Kemudian 16 itu kan 4 kuadrat. Jadi bentuk ini berubah menjadi 3x kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 0. Sehingga bentuk ini bisa berubah menjadi 3x plus 4 kali 3x min 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari x-nya satu persatu. 3x plus 4 sama dengan 0 atau 3x min 4 sama dengan 0. Sehingga x-nya untuk sebelah sini, maka 3x sama dengan min 4 ini.
sama-sama dikurangi 4. Di sini kan 0, ke sini berarti min 4. Kemudian X-nya sama dengan min 4/3. Yang sebelah sini ya, atau 3X sama dengan 4. Sehingga X-nya sama dengan 4/3. Selanjutnya adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Jadi koefisien A-nya itu sama dengan 1. Kita langsung ke penyelesaian. Ini dapat diselesaikan dengan cara difaktorkan. Dengan syarat kita cari dua bilangan. Dua bilangan itu kita anggap sebagai P dan Q, di mana dua bilangan ini jika dijumlahkan hasilnya adalah B, dan jika dikalikan hasilnya adalah C. Sehingga bentuk X kuadrat plus BX plus C ini akan berubah menjadi X kuadrat plus P plus Q, B-nya itu P tambah Q ya, kalikan X ditambah C-nya adalah P kali Q sama dengan 0. Sehingga atau faktornya adalah X plus P kalikan X plus Q sama dengan 0. Ini kalau dikalikan kan kembali ke bentuk ini, X kuadrat plus P plus Q, X plus PQ. Kita ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Ingat, kita mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 8 dan kalau ditambahkan hasilnya adalah 6. Maka caranya adalah kita cari faktor dari 8. Kita pisahkan dulu ya di penyelesaian. Bahwa X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0, kita awali dari mencari faktor dari 8. Bahwa 8 itu bisa 1 kali 8 atau 2 kali 4. Kemudian karena di sini positif, kemudian di sini juga positif, ingat, bilangan perkalian yang menghasilkan bilangan positif itu kan kalau sama-sama bilangan positif atau sama-sama bilangan negatif. Kemudian kuncinya lagi di sini juga positif. Kalau di sini positif artinya dua bilangan ini merupakan juga bilangan positif. Kemudian kita selidiki pasangan yang pertama ini 1 kali 8. 1 kali 8 betul 8, tapi apakah 1 tambah 8 ketemunya 6? Tidak ya, ternyata ketemunya sama dengan 9. Sehingga yang cocok adalah 2 dan 4. Dikalikan hasilnya positif 8, dijumlahkan hasilnya positif 6. Sehingga kita tuliskan bahwa X plus 2, karena ini positif 2 ya, ditambah dengan X plus 4 sama dengan 0. Atau X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Kita cari X yang sebelah sininya dulu, bahwa X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Sehingga X plus 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 4. Min 4 tambah 4 kan 0. Ini min 2 tambah 2 sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 4. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat tambah 3X min 10 sama dengan 0. Kita langsung ke penyelesaian, kita tuliskan kembali soalnya, dan jangan lupa kuncinya ada di sini. Cari dua bilangan faktor dari min 10. Kemudian di sini kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 3. Kita cari dulu faktor dari negatif 10. Kita mulai dari faktor 10.
kita tidak lihat tanda negatifnya dulu. Di sini ada bisa 1 kali 10 atau 2 kali 5. Setelah itu diperhatikan bahwa di sini negatif 10. Maka salah satunya itu harus negatif. Jadi bilangan kalau hasilnya dikalikan itu negatif kan berarti satunya positif, satunya negatif. Kemudian perhatikan sini. Di sini plus 3. Artinya apa? Bahwa bilangan positifnya itu lebih besar. Karena dijumlahkannya nanti ketemunya adalah positif. Nah, berarti yang negatifnya adalah kemungkinannya yang sebelah sini. Nah, kita kasih tanda dulu ini. Ini berarti negatif. Yang ini juga negatif. Jadi negatif 1 kali 10 kan min 10. Negatif 10. Negatif 2 kali 5 juga negatif 10. Setelah itu dijumlahkan. Kalau negatif 1 ditambah dengan 10 hasilnya adalah positif 9. Sedangkan kalau negatif 2 ditambahkan dengan 5 hasilnya adalah positif 3. Jadi yang cocok adalah min 2 dan 5. Sehingga ini kita faktorkan menjadi x min 2 dikalikan dengan x plus 5 sama dengan 0. Sehingga x min 2 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. Kita cari x-nya dulu satu persatu. Kalau x min 2 sama dengan 0, berapa dikurangi 2 sama dengan 0? Berarti kan 2. Atau x-nya sama dengan 2. Atau x plus 5 sama dengan 0. Sehingga x-nya adalah sama dengan min 5. Jadi akar-akar persamaan x kuadrat tambah 3x min 10 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan min 5. Bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Ini juga dapat diselesaikan dengan cara difaktorkan dengan syarat kita mencari dua buah bilangan yang kita misalkan dengan P dan Q, di mana jika dikalikan atau P kali Q itu sama saja nilainya dengan A dikalikan dengan C. Dan dijumlahkan P ditambah Q itu hasilnya sama dengan B. Sehingga bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan berubah menjadi ax ditambahkan dengan p dikalikan dengan ax ditambah dengan q dibagi dengan a. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan dari 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 8 sama dengan 0. Kita langsung ke penyelesaian bahwa dari persamaan 3x kuadrat dikurangi 14x plus 8 sama dengan 0, kita tentukan dulu nilai a, b, dan c-nya. Sehingga a-nya yaitu koefisien dari x kuadrat sehingga sama dengan 3. B, koefisien dari x yaitu negatif 14. Dan c-nya adalah konstanta yaitu sama dengan 8. Kemudian kita cari hasil kali dari A dengan C, yaitu 3 kali 8 sehingga hasilnya adalah 24. Dan B-nya sama dengan negatif 14. Jadi kita cari dua buah bilangan, yaitu kita misalkan P dengan Q yang hasil kalinya nanti sama dengan A kali C, dan hasil penjumlahannya adalah B. Sehingga kita harus mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 24, sedangkan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 14. Berarti kita cari dengan faktor dari 24. Faktor pembentuk dari 24 yaitu bisa 1 kali 24, bisa 2 kali 12, kemudian 3 kali 8, atau 4 kali 6. Dan kita lihat kembali di sini hasilnya adalah positif 24. Kita tahu bilangan kalau di dua buah bilangan dikalikan hasilnya positif, berarti bisa dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Kuncinya yaitu ada di ini, di B-nya.
Ternyata kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif. Sehingga dua buah bilangan ini dua-duanya itu harus negatif. Oke, kita cobakan satu-satu dulu. Negatif 1 kali negatif 24. Nah, kalau dikalikan hasilnya betul positif 24. Tapi jika dijumlahkan ternyata hasilnya adalah negatif 25. Sedangkan kalau negatif 2 dengan negatif 12 dikalikan hasilnya adalah positif 24. Sedangkan jika dijumlahkan hasilnya ternyata negatif 14. Sehingga yang cocok berarti ini negatif 2 dengan negatif 12. Kalau yang bawah jelas ya, nah, bukan negatif 14. Sehingga kita bawa ke bentuk AX kuadrat plus BX plus C menjadi AX plus P dikali dengan AX plus Q dibagi dengan A. Sehingga hasilnya bahwa 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 8 sama dengan AX-nya yaitu 3X, P-nya yaitu ini, P dan Q-nya negatif 2 dan negatif 12. Negatif 2 dikalikan dengan 3X dikurangi 12 dibagi dengan 3. Kita tuliskan kembali bentuk ini ya. Nah, tapi ada yang berbeda bahwa 3X dikurangi 2 dikalikan dengan, kita lihat 3X dikurangi 12 itu punya faktor yang sama yaitu 3. Sehingga 3-nya bisa kita keluarkan berubah menjadi 3 kali X dikurangi 4, dimana hasilnya 3 kali X yaitu 3X, 3 kali min 4 yaitu min 12. Jadi bentuk ini adalah perubahan dari sini, jelas ya, dibagi dengan 3. Sehingga bisa kita sederhanakan ya, ini ya, 3-nya ini membagi ini, nah masing-masing 1 dengan 1 sehingga bentuk ini berubah menjadi 3X min 2 kali X min 4 atau 3X min 2 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Sehingga X-nya kita cari satu persatu. Yang sebelah sini X-nya menjadi 2/3. Sedangkan sebelah ini X-nya sama dengan 4. Jadi akar-akar persamaan 3X kuadrat dikurangi 14X tambah 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2/3 atau X sama dengan 4. Metode rumus ABC ini bisa digunakan jika pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna tidak bisa dilakukan. Rumus ABC-nya yaitu bahwa X12 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Sehingga akar-akarnya adalah yang pertama X1 berarti sama dengan negatif B ditambah dengan akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Kemudian X2-nya sama dengan negatif B dikurangi dengan akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Dengan B kuadrat dikurangi 4AC harus lebih besar atau sama dengan 0.
Nilai B kuadrat min 4AC disebut dengan nilai diskriminan. Contoh 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Kita langsung ke langkah penyelesaian, bahwa dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x plus 2 sama dengan 0, maka kita cari terlebih dahulu nilai A, B, dan C. Tentunya kalian masih ingat ya bahwa A itu merupakan koefisien dari x kuadrat, berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian B adalah koefisien dari x, yaitu di sini 3. Di B sama dengan 3, dan C yaitu konstanta, yaitu ini 2. Setelah itu kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, bahwa x12 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Kemudian kita masukkan nilainya, bahwa negatif B berarti negatif 3 tambah kurang akar dari B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali A yaitu kali 1 kalikan C yaitu kali 2 dibagi dengan 2 kali A yaitu 2 kali 1, sehingga diperoleh negatif 3 tambah kurang akar dari 3 kuadrat yaitu 9 dikurangi 4 kali 1 kali 2 yaitu 8 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah negatif 3 tambah kurang akar 1. Akar 1 dari mana? 9 dikurangi 8 dibagi dengan 2, sehingga bisa dituliskan sama dengan negatif 3 tambah kurang 1. Satunya yaitu dari akar 1 dibagi dengan 2, sehingga x1-nya sama dengan negatif 3 tambah 1 dibagi dengan 2. Negatif 3 tambah 1 berarti tinggal negatif 2. Sehingga x1-nya adalah negatif 2 per 2 atau sama dengan negatif 1. Atau x2-nya sama dengan negatif 3 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 2. Negatif 3 kurangi 1 lagi berarti adalah negatif 4 dibagi dengan 2, sehingga x2-nya ketemu negatif 2. Jadi akar persamaan kuadrat di atas adalah negatif 1 atau negatif 2. Contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Kita langsung ke langkah penyelesaiannya, bahwa dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0, maka diperoleh nilai A yaitu koefisien dari x kuadrat yaitu 1. Kemudian nilai B koefisien dari x yaitu negatif 1. Dan konstantanya atau C sama dengan negatif 6. Dan rumusnya kita tuliskan bahwa x12 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Sehingga kita masukkan nilai dari A, B, C ke dalam rumus tersebut menjadi negatif B berarti negatif dari negatif 1. Negatif ini saya kurungi. Tambah kurang akar dari B kuadrat berarti min 1 kuadrat dikurangi 4 kali A 4 kali 1 karena A nya 1
dikalikan dengan C, yaitu negatif 6, dibagi dengan 2 kali A, yaitu 2 kali 1. Sehingga nanti diperoleh bahwa min dari negatif, berarti nanti di sini positif 1. Sehingga X12-nya sama dengan 1 tambah kurang akar dari negatif 1 kuadrat, berarti tetap 1. Dikurangi 4 kali 1 kali negatif 6. Berarti di sini ada negatif kali negatif, sehingga hasilnya adalah positif 24. Dibagi dengan 2 kali 1, yaitu 2. Sehingga X12-nya sama dengan nanti 1 tambah kurang dari akar 1 tambah 24, yaitu akar 25. Dibagi dengan 2. Sehingga X12-nya sama dengan 1 tambah kurang 5. Dari mana 5? Dari akar 25. Dibagi dengan 2. Sehingga X1-nya sama dengan 1 ditambah 5 dibagi dengan 2. Atau 6 dibagi dengan 2. Yaitu hasilnya 3. Kemudian X2-nya 1 dikurangi 5 dibagi dengan 2. 1 dikurangi 5 berarti hasilnya adalah negatif 4. Dibagi dengan 2. Sehingga X2-nya ketemu sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan min 2. Contoh yang ketiga. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Kita langsung ke penyelesaiannya. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x min 5 sama dengan 0 diperoleh yang pertama nilai A sama dengan A, ingat ya, koefisien dari x kuadrat yaitu 2. Kemudian B-nya ini, B-nya adalah positif 3. Dan C-nya, konstantanya adalah negatif 5. Rumusnya kita tuliskan kembali, negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Yaitu sama dengan negatif 3, negatif B ya, tambah kurang akar dari B berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2 kali C-nya negatif 5 dibagi dengan 2 kali A, yaitu 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 tambah kurang akar dari 9, yaitu 3 kuadrat. Kemudian negatif 4 kali 2 dikalikan negatif 5. Sehingga hasilnya adalah positif 40 plus 40. Sehingga nanti min 3 tambah kurang akar dari 49 dibagi dengan 4. Dan akar 49-nya kita cari nilainya, yaitu 7. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa X12 sama dengan negatif 3 tambah kurang 7 dibagi dengan 4. Sehingga X1-nya sama dengan negatif 3 ditambah 7 dibagi 4. Negatif 3 tambah 7 berarti hasilnya adalah positif 4. Sehingga hasilnya 4 per 4, yaitu sama dengan 1. Atau X2-nya berarti negatif 3 dikurangi 7. Ini negatif dikurangkan lagi dengan negatif, berarti hasilnya adalah negatif 10 dibagi dengan 4. Kita kecilkan atau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 sehingga X2-nya adalah negatif 5 per 2.
Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan negatif 5/2. Demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.